Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Dimohon kepada jemaat agar handphone dimatikan atau di silent agar ketenangan dan kehusukan ibadah tetap terjaga. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari memulai ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing yang mengantar kita dalam ibadah ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita sambut dengan nafiri rohani 13. Hallelujah.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kini saatnya kita masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Saatnya bagi kita semua. Bapa Maha Baik lagi pengasih, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang pada dasarnya terbatas dalam segala hal. Bahkan pada hal-hal yang kami pikirkan baik, selalu terselip namanya kerentanan dan keterbatasan. Kami menyadari dengan sungguh bahwa kami dalam banyak hal telah melakukan dosa di hadapan-Mu. Bahkan di saat-saat kami begitu mengakui bahwa Tuhan adalah pengasih dan Tuhan adalah kekasih kami. Ada banyak hal di saat itu juga kami sering berjalan dengan kemauan kami dan kami mewujudkan ketiadaan cinta dan kasih kepada Tuhan. Kami berulang kali mengecewakan Engkau. Dan di saat kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami mengasihi mereka yang ada di sekeliling kami, terutama keluarga kami dan orang-orang dekat kami. Namun di saat-saat itu juga yang terjadi adalah dalam kerentanan kami sering meninggalkan luka. Kata dan perbuatan kami tidak menunjang dan tidak mewujudkan sikap kasih yang sesungguhnya. Ada banyak dalam tindakan dan kata-kata kami yang justru menghadirkan kepahitan. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari ada banyak yang kurang dari diri kami, sebatas manusia ciptaan Tuhan, dan kesempurnaanlah hanya milik-Mu. Karena itu kami menyadari dengan sungguh, dan kami sadar sesadarnya bahwa kami adalah manusia yang membutuhkan pertolongan dan kuasa Allah. Kami telah mengaku jujur di hadapan-Mu dengan hati yang hancur. Biarlah Tuhan yang mendengarkan doa kami dan membawa kami pada perubahan dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang ditebus, kehidupan yang dipenuhi dengan pengampunan Allah, dan kami pun mengalami sukacita di dalam Kristus yang telah mengampuni kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh, kita berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada sesama kita sebagai wujud perdamaian yang telah terjadi.
Mari kita menyanyikan lagu Nafiri nomor 158, Jaminan Mulia. Jarang sekali suatu lagu rohani diciptakan dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya memerlukan waktu dan pergumulan, pengalaman hidup, dan kerohanian yang panjang dari seseorang. Hanya orang yang mempunyai kerohanian dan talenta luar biasa saja yang dapat secara spontan menciptakan syair lagu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Fanny Crosby adalah seorang wanita tunanetra yang dalam kekurangan fisiknya itu justru ia memiliki banyak kepekaan yang tidak dimiliki orang lain. Fanny mempunyai seorang teman bernama Bob Knapp, seseorang yang pandai bermain organ dan senang menciptakan melodi untuk lagu-lagu rohani. Suatu hari di tahun 1873, di saat Fanny berumur 53 tahun, Bob mendatanginya dan memintanya untuk menulis syair untuk lagu yang baru diciptakannya. Fanny yang tidak pernah menulis syair lagu rohani tanpa terlebih dahulu berdoa itu, kemudian berdoa sejenak, lalu mendengarkan melodi yang dimainkan oleh Bob pada piano. Setelah ketiga kalinya dia memainkan lagu itu, Bob bertanya kepada Fanny, apakah syair yang akan dikatakan oleh melodi lagu tadi? Saat itu juga, Fanny langsung menjawab, "Blessed assurance, Jesus is mine." Dan dalam waktu yang tidak lebih dari 5 menit, ketiga bait dari syair lagu itu selesai dikarang oleh Fanny Crosby. Hanya kepekaan rohani dalam pimpinan Roh Tuhan saja yang membuatnya bisa melakukan hal tersebut untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jaminan mulia nyatakan, Yesus milikku yang abadi. Darah-Mu Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kami. Masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami berserah pada Tuhan, damai sejahtera diberikan. Roh-Nya Tuhan bekerjalah, membuat hati bahagia. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Jemaat dipersilakan duduk. Adakah paduan suara dari sekolah minggu? Ya, dipersilakan kalau ada. Philippines 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things
Terima kasih. Kita sekarang mempersiapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Richard Natasa Putra dari Gereja Kristus Ketapang. Dan berhubung satu dan lain alasan, beliau akan menyampaikan firman melalui rekaman. Kita mendengarkan dan mempersiapkan hati kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap kami. Dan biarlah kami punya hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Tema kita pada hari ini adalah terpujilah Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan puji-pujian dari Sinode Gereja Kristus. Kita boleh merayakan, kita boleh mengingat, kita boleh merenungkan segala sesuatu tentang puji-pujian. Puji-pujian atau pujian adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang Kristen. Bukan sekedar aktivitas bernyanyi, tapi juga sebuah penyembahan kepada Allah. Hari ini kita ingin mempelajari sebuah aspek puji-pujian yang dipahami dari Rasul Paulus di dalam bacaan kita di Roma 11 ayat 33 sampai 36, khususnya di ayat ke-36. Ada sebuah doksologi, ada sebuah pengagungan kepada Tuhan oleh Rasul Paulus. Sebelum kita membahas di dalam Roma ini, Roma 11 ayat 33 sampai 36, sebelumnya Paulus berbicara mengenai sebuah jalan keselamatan yang begitu luar biasa dari Allah. Oh, dia memikirkan betapa jalan keselamatan terbuka bagi orang-orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Keselamatan yang tadinya adalah sebuah hak istimewa, sebuah privilege bagi bangsa Yahudi. Tapi karena ketidaktaatan orang-orang Yahudi dan penolakan mereka kepada Yesus Kristus, maka menjadikan keselamatan terbuka kepada orang-orang non-Yahudi. Dan atas dasar kemurahan Allah, keselamatan itu boleh terbuka kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk kepada kita semua sekalian saat ini. Lalu selanjutnya sebaliknya, karena keselamatan kepada orang non-Yahudi terjadi atas dasar kemurahan Allah, maka orang Yahudi yang tidak taat akhirnya juga mendapat belas kasihan melalui dasar kemurahan ini. Jadi lihat ya saudara-saudara, tadinya orang Yahudi diberikan keselamatan, tapi karena ketidaktaatan terbuka kepada orang-orang non-Yahudi atas dasar kemurahan Allah. Dan sekarang atas dasar kemurahan Allah,
itu juga menjadi dasar sekarang bagi orang-orang Yahudi yang tidak taat, untuk kemudian Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. Paulus melihat hal ini, Paulus merenungkan hal ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi Paulus, dan akhirnya melahirkan sebuah pujian kepada Allah. Karena rencana Allah, karena jalan-jalan Allah tidak terselami pikiran manusia. Pujian Paulus kepada Allah diungkapkannya seperti dalam ayat 36 yang tadi kita baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dan Paulus menyatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory to God. Kemuliaan bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kita menaikkan pujian, ketika kita merenungkan sebuah pujian, biarlah pujian ini harusnya didasari oleh sebuah kemuliaan bagi Allah. Pujian kita kepada Tuhan harusnya didasari oleh kemuliaan bagi Dia. Tapi bagaimana sebuah pujian itu dapat menyatakan kemuliaan bagi Allah? Yang pertama, pujian itu dapat menyatakan kemuliaan bagi Allah kalau pujian itu menceritakan kegaguman akan sosok Allah yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menceritakan kekaguman kita akan keluar biasaan Tuhan. Ayat 33 dengan jelas Paulus menggambarkan sosok Allah yang hikmat dan pengetahuannya begitu dalam dan kaya, sehingga tidak bisa terselidiki dan tidak terselami oleh siapapun juga. Dia bilang, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Tak terselidiki keputusan dan jalan-jalannya. Bapak Ibu, manusia sering kagum akan hal-hal yang begitu mencengangkan dan begitu luar biasa. Begitu tidak terbayangkan. Kalau kita melihat hal-hal demikian akan menimbulkan decak kagum dan takjub. Berkat kemajuan teknologi dan media, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa itu. Kalau kita coba lihat di YouTube misalnya, atau kiriman-kiriman dari media sosial. Bapak Ibu Saudara pernah lihat tayangan langsung dari NASA, ya, Badan Antariksanya Amerika. Di situ ada tayangan langsung melihat bumi secara live, ditayangkan dari stasiun luar angkasa. Menarik, indah. Kita setidaknya sedikit banyak kita bisa melihat pemandangan bumi dari luar angkasa. Takjub. Atau Bapak Ibu pernah melihat satu tayangan pemandangan gunung atau lautan atau tempat-tempat yang indah di bumi, biasanya direkam dengan video berkualitas 4K atau 8K. Wow, indah sekali. Kita akan takjub melihat betapa indahnya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat film-film dokumenter tentang kehidupan satwa di alam liar yang membuat kita kadang-kadang terkagum-kagum. Atau pernah terpikir kehidupan di dalam lautan yang begitu dalam, yang tercatat palung atau tempat yang paling dalam di dunia itu yang diduga terdalam adalah Palung Mariana, ya, mencapai 10.900 meter, jadi hampir 11.000 meter. Itu untuk berada di dalam kedalaman sana Bapak Ibu, itu perlu teknologi yang dimana teknologi itu harus kuat menahan tekanan sebesar 8 ton per inch persegi. Bayangin 8 ton ditekan, harus nggak retak. Kalau nggak hancur di dalam laut. Semua itu luar biasa Bapak Ibu. Semua itu mengagumkan, apalagi jika kita langsung mengalaminya atau memandanginya. Itu baru segelintir hal di jagat raya ini. Ada masih banyak misteri dan pemandangan yang belum dan tak pernah tersingkapkan oleh manusia. Ini baru soal ciptaan yang begitu luar biasa. Tapi bukan ciptaannya yang perlu mendapatkan pujian, melainkan Sang Penciptanya. Dialah yang menyebabkan semua hal ini. Karena itu adalah sebuah hal yang tepat dan pantas kalau segala pujian kita alamatkan kepada Allah yang mengagumkan setiap hikmat dan jalannya. Kita harus kagum kepada semua jalan Tuhan. Tapi Allah bukan cuma dikagumi karena karya ciptaannya. Tapi mari kita lihat bagaimana Dia peduli pada relasi dengan manusia yang begitu kecil. Manusia begitu kecil, begitu lemah, tapi Dia mau menunjukkan kepedulian dalam relasinya. Menunjukkan kemurahan kepada mereka.
Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita sering kagum ya, terharu bahkan kalau dengar ada rakyat jelata kemudian diundang oleh seorang presiden atau pemimpin negara. Wow, pemimpin itu mengundang si rakyat itu, terus coba berusaha peduli pada walaupun hanya salah satu persoalan rakyat itu. Misalnya dia bilang, oh saya belum makan Pak, oh dikasih makan. Wah, semua puja-puji. Itu baru raja ataupun pemimpin. Terlebih lagi kita selayaknya lebih kagum dan terharu melihat pencipta semua ini. Dia mau peduli seluruh kehidupan manusia yang bahkan penuh dengan ketidaktaatan. Pujian kepada Allah harusnya lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengagumi kebesaran Allah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saat ini orang menganggap Allah begitu kecil, bahkan tidak memiliki keberadaan di dalam hidup mereka. Mereka menganggap Allah itu hanya karangan manusia belaka. Mereka tidak lagi melihat relevansi Allah terhadap kehidupan di dunia ini. Jika kita mulai tidak melihat hubungan antara keindahan dunia dengan kebesaran Allah, jika kita mulai tidak melihat kebaikan Allah di dalam hidup ini, maka sesungguhnya pujian yang kita naikkan mulai kehilangan maknanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan di dalam poin pertama ini. Apakah kekaguman akan kebesaran Allah masih terucap dan terungkapkan dari diri kita? Hal yang kedua, untuk memperlihatkan pujian yang membawa kemuliaan kepada Tuhan adalah kalau pujian itu menunjukkan sebuah sikap merendahkan diri, menunjukkan sikap ketidaklayakan di hadapan Allah. Ayat 34 sampai 35 Paulus mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah ada yang dapat mengetahui pikiran Tuhan atau membuat Tuhan berhutang kepada orang lain ataupun manusia? Maka Paulus bilang, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah jadi penasihatnya? Siapa yang pernah beri sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus berhutang atau harus menggantikannya? Artinya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini melahirkan sebuah sikap yang merendahkan diri. Karena gak ada. Ini pertanyaan retoris. Kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui jalan pikiran Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang membuat Tuhan berhutang. Kita ini tidak layak di hadapan Dia. Yang menjadi penghalang bagi manusia untuk merendahkan diri di hadapan Allah adalah keberdosaan mereka. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, ini yang menghalangi mereka untuk merendahkan diri, merasa tidak layak di hadapan Allah. Dosa membuat manusia menjadi self-centered, berfokus pada diri sendiri. Coba lihat berbagai respon manusia yang berdosa terhadap keadaan mereka. Ketika mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan untung, mereka lupa hidup mereka sebenarnya hanya anugerah Tuhan. Mereka lupa kalau kekuatan mereka untuk bisa sejahtera, untuk bisa perform, kepandaian mereka untuk menghasilkan sesuatu, bahkan kekayaan mereka, semuanya itu pemberian Tuhan, semuanya itu anugerah Tuhan. Mereka berpikir bahwa kemampuan mereka sendiri yang membuat mereka bisa mencapai hal itu. Itu menunjukkan mereka tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Sebaliknya, itu kalau dalam keadaan top. Kalau dalam manusia ketika berada dalam kesulitan, manusia berdosa berada dalam kesulitan, mereka buru-buru menyalahkan Tuhan. Mereka mempersalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak sebijak pikiran mereka. Kalau jadi Tuhan harusnya begini. Kalau jadi Tuhan harusnya dia lakukan itu. Seakan-akan mereka lebih berhikmat. Ini terjadi karena manusia berdosa. Padahal mereka nggak menyadari kalau kesulitan yang mereka alami itu akibat kerusakan dosa. Beberapa kesulitan akibat kerusakan dosa yang berakibat pada sosial, tatanan sosial, pada alam, bahkan kepada kepribadian seorang, membuat semuanya kacau. Jadilah kesulitan. Atau mereka juga nggak menyadari kalau realita mereka, kenyataan adalah mereka ini terbatas. Mereka punya ketidakmengertian. Pikiran mereka nggak mengerti, pikiran mereka terbatas untuk memahami semua hal yang terjadi. Mereka nggak sadar.
Mereka buru-buru menuding Tuhan sebagai aktor di balik kesusahan mereka. Padahal mereka sendiri yang gak mengerti, terbatas untuk memahami semua hal yang terjadi. Bersyukur Allah masih memberi kemurahan kepada manusia agar mereka menyadari keberdosaan mereka. Dengan merendahkan diri, melihat diri sebagai seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi walaupun manusia begitu, Allah masih memberikan kemurahan, masih memberikan kesempatan. Dan pujian kita kepada Tuhan harusnya diungkapkan dengan sebuah sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebuah sikap yang tidak merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan merasa diri luar biasa. Coba lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka menghadap Allah. Mereka menyembah Dia dengan segala keterbatasan, menyadari keberdosaan mereka, dan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia ketika dia berdoa kepada Tuhan ketika orang Israel balik ke tanah perjanjiannya, ya. Dia menyadari keberdosaan orang Israel dan dia menyadari keberdosaan diri dia. Daud ketika menghadap Tuhan, berapa banyak mazmur Daud menunjukkan ketidaklayakan dia di hadapan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita juga mengingat bahwa ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita juga dengan rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan bagaimana sesungguhnya kita menyadari keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita memiliki sesuatu yang kita megahkan di hadapan Tuhan? Kita anggap, saya berjasa bagi gereja, saya berjasa bagi banyak orang. Atau kita merasa Tuhan wajib melakukan sesuatu kepada kita karena apa yang pernah kita lakukan. Oh Tuhan, saya sudah melakukan persembahan, saya sudah rajin melayani, maka Tuhan harus berkati saya. Maka Tuhan harus kasih saya jalan keluar. Itu bukan suatu sikap yang rendah hati, Bapak Ibu. Atau kita merasa bersandar pada kekuatan diri sendiri. Kita lupa Tuhan. Kita merasa diri kita mampu untuk melakukan banyak hal. Kita renungkan. Karena pujian yang memunculkan kemuliaan Tuhan adalah pujian yang menunjukkan sikap merendahkan diri atau sikap tidak layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pujian yang melahirkan kemuliaan bagi Dia. Pujian itu harusnya menyadarkan kita atau kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani adalah tentang Allah semata saja. Hidup yang kita jalani, hidup yang kita lalui ini adalah semuanya tentang Allah. Akhirnya pada ayat ke-36 Paulus mengungkapkan sebuah doksologi yang luar biasa. Bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Segala sesuatu dari Dia, bersumber dari Allah. Oleh Dia, dijalani dengan topangan dari Allah. Dan untuk Dia, bertujuan kepada Tuhan sendiri. Ini menggambarkan satu kehidupan yang tidak lepas dari campur tangan Allah. Dari sumbernya, ketika menjalani, tujuannya, itu semuanya kepada Allah. Artinya semua hidup tidak lepas dari campur tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah, Tuhan, bukanlah sosok yang hanya relevan ketika kita di gereja. Oh, bagaimana dengan Tuhan? Itu cuma ada di gereja. Tidak. Tapi Allah adalah sosok yang terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Ada orang yang tanpa sadar melihat kehadiran Allah hanya pada saat di gereja. Di gereja saja. Oh, di gereja waktunya memuji Tuhan, berbicara tentang Allah. Tapi kalau di luar gereja, itu beda lagi. Seakan-akan Allah asing bagi kehidupan dia. Di kehidupan pekerjaan dia, di studi, gak benar-benar melibatkan Allah. Atau ada orang yang kalau lagi susah, baru ingat Allah, baru ingat Tuhan. Wah, dia baru ingat Tuhan tolong ketika dia susah. Tapi kalau dia lagi senang, dia lagi jaya, entah di mana Allah bagi dia. Ada juga yang orang seperti demikian. Atau ada orang yang mempersilahkan pengaruh kehadiran Allah dalam aspek-aspek tertentu di dalam diri dia. Yang dia rasa baik. Tapi dia tidak mempersilahkan Allah untuk mengubah hidup dia. Untuk menegur dia ketika dia punya dosa-dosa dalam ruang-ruang pribadi di dalam kehidupan dia. Dengan kata lain, dia gak rela melepaskan semua kebiasaan dosanya yang begitu mengotori hidup.
Ini yang terjadi. Allah itu seakan-akan hanya di satu tempat, tapi tidak di tempat lain di dalam kehidupan. Mungkin orang-orang ini nggak mau berhenti dari hubungan gelap dengan orang lain. Oh, dia simpan perselingkuhan, dia simpan hubungan yang tidak benar dengan orang lain, dengan yang bukan istrinya atau dengan yang suaminya. Dia tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Allah di tempat lain, tapi buat dosa-dosanya Allah dilarang masuk. Atau dia tidak mau menjauhi dari dunia perjudian yang meresahkan keluarga. Oh, ketika firman Tuhan menegur, wah jangan, aku tidak mau dengar, ini sedang menikmati. Atau cara melakukan bisnis yang kotor masih dia tutup-tutupi dari pengaruh kehadiran Allah. Oke, di gereja dia mungkin seorang aktivis, di gereja bahkan dia seorang majelis mungkin. Tapi ketika menjalankan bisnisnya, menjalankan pekerjaannya, tidak ada Allah di dalam situ. Kehadiran Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh dikotak-kotakan. Bagaimana mungkin kita dapat sepenuh hati memuji Tuhan untuk kemuliaan Dia kalau ada aspek hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Dia? Allah, Tuhan harusnya berperan dalam setiap jengkal hidup kita. Bahkan tujuan hidup kita pun harusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau kita misalnya jadi pebisnis, maka biarlah jalankan bisnis kita itu dengan tidak membawa celah kepada Tuhan. Jangan ada praktik-praktik kotor, kita menipu dan sebagainya. Kalau kita ada di kantor, jadi karyawan ataupun bekerja di kantoran, biarlah etos kerja kita, cara kita memperlakukan orang, berelasi dengan sahabat kita atau di kantor, rekan kantor, itu menunjukkan orang yang memuliakan Tuhan. Bukan saling memfitnah, bukan dikerjakan sesuatu dengan tidak bertanggung jawab. Itu menunjukkan Tuhan hadir di dalam pekerjaan kita. Kalau kita jadi suami, maka jadilah suami yang penuh kasih, melindungi keluarganya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, bukan yang semena-mena. Kalau menjadi istri, maka jadilah istri yang mendukung, menghormati sang suami dan tidak menimbulkan kepahitan misalnya di hati si suami. Atau kalau kita jadi apapun di dalam hidup ini, jadilah seorang yang hidupnya mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan Allah nyata di dalam hidup dia. Jadilah seorang yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan tetap melihat Allah yang besar, dengan tetap mengagumi Allah yang besar. Yang kedua, dengan menjaga sikap kita untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sikap yang tidak layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dengan melibatkan Tuhan di setiap aspek hidup kita, maka setiap pujian yang kita keluarkan sesungguhnya menjadi sebuah pujian yang memuliakan Tuhan. Kita kagum terhadap Allah. Allah sungguh relevan di dalam hidup kita. Dengan sikap rendah diri, serendah hati, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dan kita di dalam kehidupan kita terus melibatkan Tuhan. Maka pujian-pujian atau puji-pujian yang keluar dari orang-orang seperti itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hidup kami adalah hidup memuliakan Tuhan. Karena itu kami memohonkan agar kami boleh menjaga hidup kami untuk dapat melihat kebesaran Tuhan, kedalaman Tuhan di dalam hidup ini. Kami mohon juga Tuhan agar hati kami menjadi sebuah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Melihat ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Tidak meninggikan diri, tidak bermegah untuk kekuatan kami. Dan akhirnya biarlah kami melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Sehingga setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, setiap hati kami yang memuji Tuhan, sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat kekasih Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Natasasmita dari Gereja Kristus Ketapang dan kepada anak sekolah minggu untuk persembahan pujiannya, juga kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, jadwal ibadah kategorial. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore, dipimpin oleh Ibu Pendeta Sediati Gea. Untuk sekolah minggu diadakan Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Saudara Yuda dengan tema belajar dari semut, Amsal 6 ayat 6 hingga 11. Pra remaja diadakan Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Dina dengan tema dan nat sama dengan sekolah minggu. Persekutuan pemuda diadakan pada hari Minggu pukul 10. Untuk persekutuan wanita diadakan pukul 10 hari Sabtu pertama di setiap bulannya. Katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10. Ada catatan untuk jemaat, kecuali persekutuan pemuda, seluruh kegiatan di atas dilakukan melalui Zoom. Sehubungan kebijakan pemerintah terkait PPKM Kota Bogor yang sudah mulai menurun ke level 3 dan sudah mulai diizinkannya rumah ibadah untuk dibuka, maka Majelis Gereja Kristus Kartini memutuskan untuk mulai mengadakan ibadah secara onsite per tanggal 5 September 2021 di Gereja Kristus Kartini dengan jumlah yang terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di tempat, dapat beribadah di rumah masing-masing dengan panduan ibadah melalui live streaming yang disiarkan langsung dari Gereja Kristus Kartini. Persekutuan Alkitab hari Kamis 4 November 2021 pukul 19.30 dengan tema Kitab Ayub dipimpin oleh Bapak Pendeta Ruben Hutagalung. Bersama ini pula kami laporkan kehadiran Persekutuan Alkitab hari Kamis 28 Oktober 2021 adalah sebanyak 12 orang. Ruang tolong menolong, jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Pendeta Sediati Gea melalui telepon atau WhatsApp. Laporan persembahan Minggu 24 Oktober 2021, total penerimaan persembahan syukur adalah sebesar Rp1.380.000. Daftar pembicara mulai dari Minggu Advent 2021 sampai dengan tahun baru 2022 dapat disimak di layar.
Ibadah Minggu 7 November 2021 dengan tema ditebus dan pasti diselamatkan. Dilayani oleh Ibu Pendeta Sediati Gea dari Gereja Kristus Kartini. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, pencipta alam semesta. Bahkan secara detail dalam hidup kami, Engkau selalu hadir untuk menopang. Walaupun hal-hal itu kami tidak menyadari dan kami terlalu terfokus dengan diri kami. Ya Bapa, kami bersyukur dan kami menyadari bahwa hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Biarlah harapan kami ini juga bersumber dari hati kami yang mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami dan seluruh pergumulan kami. Pada saat ini kami membawakan pergumulan kami untuk kehidupan jemaat yang saat ini sedang berhadapan dengan kehidupan ekonomi, studi pekerjaan, masalah sakit penyakit, atau masalah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi jemaat-Mu, memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk bisa dihadapi dan diselesaikannya sebuah masalah yang Tuhan izinkan hadir. Kami juga berdoa untuk suku Rumpun Mandar di Sulawesi Barat. Kami rindu mereka bertumbuh dan memiliki kehausan besar akan air kehidupan dalam Kristus, agar gereja bekerja sama dan bersatu dalam menyampaikan kabar baik. Kami mendoakan pembangunan ekonomi, perikanan, dan kesehatan, sehingga kesejahteraan kehidupan masyarakat di sana semakin baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di dalam kondisi yang lemah karena sakit penyakit. Kami mendoakan Ibu Sudibyo, Ananda Eki Mardiansa, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, Ibu Ligwelan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, Ibu Komalasari, Ibu Elni, Ibu Leliana Sutantra, dan Bapak Supena yang baru saja selesai dioperasi. Kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan, biarlah mereka juga bisa kuat, bukan hanya pulih secara fisik, tapi mereka mengalami pemulihan secara holistik, secara keseluruhannya, baik dalam emosi, fisik maupun iman mereka kepada Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Bapa, memohon pertolongan-Mu untuk ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini ini. Kami rindu ibadah dan pertemuan-pertemuan rohani yang kami lakukan bukan hanya sebuah rutinitas tanpa makna, tetapi kami rindu bahwa melalui ibadah-ibadah itu kami menghayati kasih Allah, menghayati perjumpaan khusus dengan Allah, dan merasakan kehadiran Allah yang sungguh. Kami rindu ibadah umum, ibadah remaja, pemuda, wanita, sekolah minggu, dan pra-remaja. Tuhan tolong agar semuanya menjadi alat dalam pertemuan kami dan bisa membawa kami menghadirkan Allah dalam keseluruhan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami masalah pandemik sebagaimana semua bangsa di seluruh dunia saat ini. Kami berdoa bahwa vaksin yang telah hampir banyak disebar ini bisa efektif untuk menolong anak bangsa dan menolong negeri ini keluar dari keterpurukan yang menimbulkan banyak dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya saja dalam masalah kesehatan, tetapi juga dalam masalah sosial, ekonomi, maupun juga perpolitikan negeri ini.
Kami berdoa ya Bapa, berilah hikmat bagi para pemimpin negeri kami, sehingga mereka bisa menentukan kebijakan-kebijakan terbaik yang bukan hanya berfokus untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, tetapi berfokus untuk kepentingan semua anak bangsa. Biarlah juga semua anak bangsa di dalam negeri ini menghayati diri sebagai generasi yang harus menciptakan kedamaian dan kerukunan, sehingga kelak bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan transfer ke rekening Gereja Kristus Kartini yang baru, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Bagi jemaat yang hadir, ada sampul persembahan di bangku masing-masing, dan sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai. Bapak Ibu, sampul persembahan yang saat ini berlaku sudah dalam bentuk baru. Jadi sampul persembahan dalam bentuk kantong, di dalam kantong plastik. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan persembahannya ke dalam kantong ini. Oh salah ya. Oh ini. Jadi cukup memasukkannya sini. Jadi berupa kantong. Dan ini tetap di kantong plastik. Jadi persembahan ini, kantong ini bisa digunakan berulang-ulang. Jadi untuk menghemat kertas dan ramah lingkungan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu, dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Mari kita memuji nyanyian persembahan dari Nafiri Rohani 245, bait 1 dan 2, hitung berkat Tuhan. Segalanya lenyap.
Jemaat diundang berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kembali kami boleh memberikan persembahan syukur atas berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, kita saat ini diutus kembali di dalam kehidupan nyata kita, dan di sana kita akan beribadah sepenuhnya melalui seluruh hidup kita. Karena itu jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kita bernyanyi muliakanlah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai saat teduh.